Para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita ikuti, kita dengarkan dengan penuh seksama Mau'idatul Hasanah yang mohon berkenan paring dawu yang mulia Al-Ustadz Haji Abdul Rasid Zuhra dari Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitra Kedinding Surabaya. Kepada beliau disilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati ayuna wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Wa qala hadratu Syekh Ahmad Asrori bin Muhammad Uthman Al-Isagi, bil khidmati intafa'u wa bil hurmati irtafa'u. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'du. Para habaib, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh bini sepuh, para a'immatul khususiyah, kepala desa Kedanyang dan seluruh perangkatnya, para pengurus Al-Khidmah, pengurus At-Thariqah, hadirin hadirat yang berbahagia. Ahad kedua bulan Rajab tahun 2009, Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad As-Salih Al-Isaki radhiyallahu taala anhu menyampaikan pengajian, ternyata menjadi pengajian terakhir beliau. Salah satu yang kami ingat yang beliau sampaikan adalah beliau membaca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau menyampaikan banyak tafsir, penjelasan dari kalimat illa liya'budun. Salah satunya beliau menyampaikan tafsir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu, illa liya'budun ditafsiri dengan ai illa liyakhdimun. Jadi seandainya diterjemahkan, kata Allah, dawuh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka berkhidmah kepadaku. Illa liya'budun ay illa liyakhdimun. Oleh karena itu disampaikan, dikatakan oleh As-Sayyid Uthman Al-Khairi radhiyallahu taala anhu dalam kalimat beliau yang sangat panjang, bahwa as-suhbah ma'a auliya'illahi ta'ala bil ihtiram wal khidmah, bahwa kita ikut bergaul, berkumpul bersama dengan orang-orang soleh itu dibuktikan, diwujudkan, direalisasikan melalui dua hal. Satu, menghormati, memuliakan beliau-beliau. Yang kedua, berkhidmah, berbakti kepada beliau-beliau. Dan ayat ini dipraktekkan, diterjemahkan dengan baik, dengan sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditirukan oleh para sahabat dan keluarga besar beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya mengambil contoh satu. Diceritakan di akhirat nanti, setelah semua manusia dihisab, sudah jelas siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Para nabi, seluruh nabi, 124.000 nabi
sudah bersiap di kendaraan beliau untuk masuk surga. Kendaraan para nabi itu mimbar yang terbuat dari cahaya. Semua sudah siap di mimbarnya, tinggal berangkat. Ternyata tidak berangkat-berangkat karena mimbar terbesar, terindah, terdepan yang seharusnya dinaiki oleh Rasulullah SAW, beliau tidak berada di tempat, tidak berada di mimbar. Makanya tidak berangkat-berangkat. Dicarilah beliau oleh para malaikat. Di mana saat itu beliau berada di dalam neraka, mencari umat beliau yang sedang disiksa di dalam neraka. Diambil satu-satu oleh beliau, diselamatkan sampai malaikat penjaga neraka, malaikat Malik, sudah ya Rasulullah, sudah, jangan diambil semua, jangan diselamatkan semua. Sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi catatan bahwa ada sepertiga umat jenengan sebelum masuk surga harus dulu masuk ke dalam neraka. Tidak, kata Rasulullah, seandainya masih ada satu orang saja umatnya di dalam surga, saya tidak akan keluar di dalam neraka, saya tidak akan keluar di dalam neraka ini. Karena malaikat Malik tidak kuasa, tidak mampu, tidak berani melarang beliau. Malaikat Malik soal kepada Allah, ya Allah, ini bagaimana umat Rasulullah tidak mau keluar dari neraka karena untuk menyelamatkan umatnya. Kata Allah, akhirnya tutup mata beliau. Ditutuplah mata beliau sehingga beliau tidak melihat umat beliau yang masih dalam neraka. Kata malaikat Malik, sudah ya Rasulullah, sudah tidak ada. Baru beliau naik ke dalam mimbar beliau untuk menuju ke dalam surga. Sampai seperti itu khidmah beliau itu. Khidmah beliau kemudian ditiru dengan sempurna oleh istri-istri beliau, oleh keturunan beliau. Saya mengambil contoh satu, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, sampai habis harta bendanya. Seorang bangsawan yang kaya raya, dihabiskan semua hartanya untuk perjuangan beliau. Bukan cuma harta, bahkan beliau mengorbankan jiwa raganya. Tertulis dalam kitab Tarikh Ar-Rahiqil Makhtum karangan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, halaman 120. Tahun ke-7 setelah Rasulullah diangkat jadi nabi, usia beliau 47, sampai tahun ke-10 kenabian, selama 3 tahun. Mulai bulan Muharram umur beliau 47 sampai bulan Muharram lagi usia beliau 50 tahun, beliau dan orang-orang Islam diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi Bani Hashim dan Bani Thalib radhiyallahu taala anhum ditempatkan di suatu daerah, di suatu kawasan namanya Syi'ib Abu Thalib, di sebelah timurnya kota Mekah, di dekat Bukit Sofa. Selama 3 tahun mereka diboikot, tidak boleh kafir Quraisy berjual beli dengan mereka, tidak boleh membeli dari mereka, juga tidak boleh menjual kepada mereka, tidak boleh menikahi putri itu mereka, dan tidak boleh putri orang kafir Quraisy ini dinikahi oleh keluarga orang-orang Islam. 3 tahun, sampai disebutkan setiap malam terdengar tangis jerit memilukan anak-anak kecil dan perempuan karena kelaparan. Yang bisa mereka makan adalah daun-daunan yang sudah mengering karena tidak ada yang dimakan. Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dengan kehebatan beliau, dengan kekayaan beliau, dengan kebangsawanan beliau, beliau menyertai Rasulullah SAW selama 3 tahun itu. Beliau tidak mau keluar dari Syi'ib Abu Thalib, ikut luar biasa berkhidmah dengan Rasulullah. Makanya setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wafat, Rasulullah SAW tidak pernah melupakan beliau. Ketika beliau kembali dari Madinah dengan membawa puluhan ratusan ribu pasukan untuk menaklukkan kota Makkah, peristiwa Fathu Makkah, tanpa perlawanan kemudian turun idza jaa nasrullahi wal fath. Rasulullah itu sebelum masuk kota Makkah berhenti di suatu tempat, kata beliau, tolong bikinkan tenda di sini, saya mau nginap di sini. Nginap beliau 1 malam di situ. Sudah dekat ya Rasulullah, kota Makkah sudah kelihatan, tidak, saya mau nginap di sini. Bahkan cuma itu, bukan tidak itu, beliau membangun masjid di tempat itu yang kemudian dinamakan Masjid Ijabah. Ada apa dengan tempat itu? Kata beliau, disinilah dulu saya pertama kali bertemu dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai sebegitunya beliau.
Karena pengobatan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu bahkan sebelum beliau meninggal, sebelum beliau wafat, surganya, rumahnya di surga, istananya sudah dibuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena khidmah beliau. Maaf, bukan hanya karena beliau istri Rasulullah. Istri Rasulullah banyak, tapi yang berkhidmah, berkorban seperti beliau hanya beliau. Turun, ini kemudian ditiru juga oleh para sahabat-sahabat beliau. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, 100% hartanya habis diberikan kepada Rasulullah SAW. ATM sak pin-pinnya dikasihkan, seandainya ada sekarang itu. Sampai kata Rasulullah, banyak sekali sahabat Abu Bakar yang kamu berikan, sedikit ya Rasulullah. Terus apa yang kamu sisakan untuk istri dan anak kamu di rumah lebih banyak dari yang saya berikan kepada engkau ya Rasulullah. Apa yang kamu tinggalkan untuk istri dan anak-anak kamu yang banyak itu di rumah ya Abu Bakar? Kata beliau menjawab dengan tegas, yang saya sisakan di rumah untuk istri dan anak-anak saya adalah Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab mendengar itu angkat tangan beliau. Tadinya saya itu ingin menjajari kehebatan sahabat Abu Bakar, tapi tahu seperti ini saya angkat tangan, kata beliau. Tapi sahabat Umar juga tidak kalah pengorbanannya. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika perang Tabuk memberikan uang 10.000 dinar. Zaman sekarang mungkin setara dengan 4 miliar. Beliau berikan kepada Rasulullah untuk biaya perang Tabuk. Semua sahabat seperti itu. Turun, akhirnya sampailah ditiru oleh guru kita Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad Sholih Al-Saki radhiyallahu taala anhu. Ada Yai Arif saksinya ketika membangun kamar santri yang sisi utara 3 lantai itu, lantai 2 habis uang yayasan, uang pondok, berhenti pembangunan, tapi tidak matur kepada beliau. Meskipun tidak matur, beliau tahu saja tidak ada yang bisa disimpan dirasakan oleh beliau. Beliau pasti tahu. Beliau dawuh ke Bapak Haji Ainul Huri Gresik nggih. Ngapunten nul, tidak diteruskan bangunannya. Iya Yai. Iya, padahal uangnya habis, tidak ada. Beberapa hari kemudian beliau manggil Haji Ainul Huri, ini lul uang buat melanjutkan pembangunan. Beliau tahu persis uangnya habis, tapi tidak ada yang berani matur. 300 juta dari beliau. Dari mana? Menjual mobil Pajero. Bayangkan, berkhidmah bukan untuk siapa-siapa, khidmah untuk santri beliau itu. Al-Habib Hamid bin Salim Maula Dewilah Malang cerita kepada kami di pondok, Ustadz, kami pernah suatu waktu diajak beliau ke Singapura, istirahat di rumah beliau di Aliwal Street yang kemudian terbakar itu, yang menunjukkan salah satu dari karomah beliau juga. Di lantai dasar itu, kata Habib Hamid, tempat menerima tamu. Pagi-pagi Habaib duduk, ada Habib Hamid, ada Habib Thohir Al-Kaf, ada Habib Umar bin Abdullah As-Segaf radhiyallahu taala anhum. Kata Hadratus Syekh kepada para Habib sepuh itu, Habib mau minum apa? Habib minum apa? Habib minum apa? Saya kopi Yai, saya Milo, saya teh tarik. Apa yang kemudian beliau lakukan? Beliau bangun dan beliau yang membuatkan minuman itu. Para habaib kemudian, jangan Yai, kami bisa bikin sendiri. Hadratus saya menjawab dengan kalimat yang singkat, padat, tapi membuat para habaib ngapunten tidak bisa berkutik. Kata Hadratus saya, Habib, seperti dalam hadis, tamu itu bagaikan mayit. Saya tuan rumah, Habib adalah tamu saya, maka Habib silahkan duduk, saya yang membuatkan minuman. Berkhidmah beliau kepada para habaib. Banyak sekali cerita hidmah Hadratus kepada para habaib. Maka mengingat hal ini, tidak boleh ada yang bergeser, tidak boleh ada yang berubah cara al-hidmah, menghormati dan memuliakan para habaib. Do you understand? Apapun yang terjadi di luar sana, karena itulah yang dicontohkan oleh Hadratus kepada kita, memuliakan, menghormati para habaib radhiyallahu taala anhu wa anhum. Oleh karena itu, kewajiban kita selanjutnya adalah tidak ada lain, tidak ada bukan, melanjutkan apa yang sudah dicontohkan oleh beliau kepada kita. Berkhidmah sebisa dan semampu kita. Bisa dengan ide, bisa dengan pikiran, bisa dengan tenaga. Kalau punya uang lebih, bisa dengan uang yang kita miliki, sesuai dengan kemampuan kita. Al-Fitrah Gresik punya PR besar.
punya utang besar untuk mewujudkan Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Gresik. Itu menjadi tantangan bersama satu kabupaten mewujudkan salah satu keinginan Hadratul Syekh bahwa di setiap daerah ada pondok-pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Di Blitar masjidnya sudah berdiri dengan megah. Di Indramayu pembangunan sudah dimulai lagi. Santrinya sudah sekitar 140 sekarang saat ini. Di Indramayu tidak ada seorang pun murid thariqah di sana. Bahkan Jamaah Khidmah ada setelah Hadratul Syekh wafat. Di daerah lain pondok-pondok Al-Fitrah perkembangnya sangat pesat. Oleh karena itu sekali lagi mari kita berkhidmah dengan tenaga, dengan pikiran, dengan waktu atau dengan uang yang kita miliki, yang kita sisa dari kebutuhan kita sehari-hari. Terakhir ingin saya sampaikan pesan di dalam kitab Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qaidah Sufiyah karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh beliau, kalau ada orang berkhidmah kepada seorang syekh selama 70 tahun non-stop, kemudian orang ini berhenti khidmah karena malas saatan sebentar, sebetulnya bisa khidmah tapi pray tidak khidmah hanya sebentar, maka kata beliau Syekh Abdul Wahab Asy'arani, apa yang hilang selama sesaat tidak mau berkhidmah itu padahal bisa, jauh lebih banyak kehilangannya daripada yang dia dapatkan selama khidmah 70 tahun. Jadi oleh karena itu tidak ada alasan saya bukan pengurus, oleh karena itu tidak ada alasan saya bukan yang punya kewajiban berkhidmah, bisa dilakukan siapapun, bahkan datang ke majelis seperti ini kita termasuk berkhidmah kepada Hadratul Syekh dan para wali silsilah thariqah Qadir wan Naqsyabandiyah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa berkhidmah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.